Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru sekalian. Senang sekali pada malam hari ini saya akan membuat satu lagi tutorial untuk keperluan kita mengajar di aplikasi Samarinda Smart Edu. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang cara membuat bank soal. Apa itu bank soal? Bank soal itu ialah soal atau tugas yang kita buat yang akan kita persiapkan untuk ujian nanti. Gunanya daripada bank soal itu agar kita bisa suatu saat mempublish atau men-share soal itu kepada siswa-siswa yang ada di dalam kelas kita. Lalu siapa saja yang membuat bank soal? Kalau saya sarankan semua guru, semua kelas membuat soal yang akan kita masukkan di bank soal. Baik, tidak panjang lebar, langsung saja kita praktek. Yang pertama sudah jelas kita ketik linknya samarinda.edu.id dan kita langsung masuk ke akun guru ya. Yakin sudah semuanya punya akun. Jadi klik langsung di sini sudah punya akun. Oke. Ini saya pakai akun lagi-lagi punyanya kelas 1C ya, punya Arbi. Kemudian jangan lupa centang guru, kemudian klik login. Nah, setelah muncul tampilan seperti biasa dashboard daripada Samarinda Smart Edu, klik pojok kiri atas tanda baris 3 ini. Karena kita sudah mengerjakan yang awalnya jadwal pelajaran, absen siswa, tugas siswa sudah kita buat, maka sekarang pembahasan kita adalah membuat bank soal ya. Nah, kita klik saja di sini bank soal. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kan belum ada sama sekali bank soal yang kita buat atau guru-guru buat ya. Nah, di sini saya sarankan nanti setiap guru membuat bank soal yang akan dipersiapkan nanti untuk ujian anak-anak, misalnya untuk ujian semester ganjil atau apa genap. Nah, ini di sini dipersiapkan terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita langsung klik tanda tambah di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih jenjangnya SD, kemudian kelasnya kelas berapa. Misalnya ini kelasnya Arbi ya, kelas 1 ya. Pelajarannya misalnya saya dikasih contoh misalnya bahasa Indonesia. Kemudian kategorinya misalnya apa? Misalnya soal umum atau soal SPM. Ini kita kasih kategori soal umum aja ya. Nah, oke. Untuk kompetensi kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, ini kita kalau misalnya ada kompetensi intinya diketik saja apa kompetensi inti. Kalau misalnya nggak ada, cukup dikasih tanda tanda garis seperti ini aja ya, kompetensi dasar. Kalau ada silahkan ditulis karena saya tidak paham tentang pembuatan soal. Nah, saya contohkan ini, boleh kita kasih tanda seperti ini aja ya. Nah, kemudian kita lagi scroll ke bawah, kemudian jenis soalnya kita biasakan pakai pilihan ganda ya, jangan esai. Kita pakai pilihan ganda. Kemudian buat materi soalnya apa? Misalnya tentang ini, saya kasih ini aja ya, bahasa Indonesia ini aja ya. Bobot soalnya kasih sedang ya, kasih sedang saja bobot soalnya. Saya sarankan kasih sedang. Nah, kemudian pada bab selanjutnya, pada scroll kita ke bawah, ini ada isi soal ya. Ini ada isi soal. Ada dua cara. Yang pertama kita bisa mengetik secara manual di sini ya, atau kita copy paste dari file yang sudah kita siapkan di Microsoft Word misalnya. Baik, saya kasih contoh. Ini saya ada ambil satu soal dari online. Nah, tapi caranya tidak dibenarkan kita mengcopy langsung sekali semua begini, jangan ya. Ini tidak dibenarkan. Jadi caranya kita ambil dulu soalnya. Ini kita copy paste, kita copy
copy, baru kita pindahkan ke sini, baru kita klik paste atau Ctrl V ya. Nah, ini angka satunya dihilangin aja ya. Nah, jadi dia tampilannya begini aja ya. Nah, seperti ini. Ini pertanyaannya, Paman datang dengan mobil, Paman membunyikan klakson bunyinya. Nah, kemudian jawabannya, ini kan sudah pilih jawaban A. Nah, ini kita copy. Nah, di sini copy, pastekan di sini, Ctrl V. Kemudian jawaban B juga. Jangan ada A misalnya di sini, jangan ya, karena di sini sudah ada pilihannya ya, jawaban A. Langsung begini aja. Kemudian pilihan B, copy lagi, kemudian pastekan lagi di sini, Ctrl V ya, lebih mudahnya. Kemudian C, sama caranya, copy lagi, copy, kemudian di paste di sini ya. Nah, kemudian jawaban D nggak ada kan? Misalnya atau ada D, silahkan. Kemudian kunci dan pembahasan. Kunci jawabannya apa? Nah, kita lihat di sini jawabannya adalah C ya. Jadi pada kunci dan pembahasan maka kita klik di sini C. Misalnya ada pembahasan soal, ini guru-guru sudah pasti mengerti kenapa jawabannya D, kenapa jawabannya C. Ada pembahasannya, oh karena bla 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 bla. Silakan ketik di sini. Agar murid kita lebih memahami kenapa misalnya jawabannya C ya. Ini contoh saja, saya tidak paham dengan pengisian soal, jadi ini diketik misalnya apa, terserah. Kemudian pada bagian bawah ini ada video pembahasan soal. Kita bisa memasukkan link daripada YouTube. Kita tidak dibenarkan untuk mengupload video. Misalnya kita membuat konten, membuat video, lalu kita upload di aplikasi Samarinda Smart Edu, itu tidak dibenarkan. Tapi kita bisa mengambil link dari YouTube, ya. Contoh sederhananya misalnya begini ya. Ini andai kata kita sudah punya konten nih di YouTube misalnya ya. Nah, misalnya kita buka dulu YouTube. Nah, kemudian misalnya anggaplah ini soal ya, misalnya ini soal yang berkaitan dengan pertanyaan nomor 1 tadi ini misalnya ya. Oke, misalnya ini, tunggu sebentar, kita lewatkan dulu iklannya. Iklan, nah kita tinggal copy di sini, blok semua, tinggal disalin ya, tinggal disalin. Kemudian kita pindahkan ke sini, kemudian tempel. Nah, ini sudah akan nanti di akun siswa kita akan muncul link video yang berkaitan dengan soal yang kita buat. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, berkaitan dengan ini tadi. Misalnya nggak pakai link juga nggak jadi masalah. Nah, kemudian misalnya kita ingin menambahkan foto misalnya ya, kita ingin menambahkan foto. Misalnya anggaplah di sini kita ingin menambahkan foto, bisa kita langsung klik insert atau edit image ya. Nah, tinggal kita pilih. Nah, misalnya saya ambil contoh aja fotonya ini misalnya ya. Jangan lupa klik OK. Ini kita bisa tarik dulu, ini kita bisa perkecil. Oke, kita bisa perkecil. Sudah tampil seperti ini. Kita scroll ke bawah, kemudian ini dibiarkan saja, jangan dipublish ya, posisinya tetap seperti ini, posisinya tetap seperti ini, karena ini adalah soal yang akan kita buat untuk ujian. Jangan dipublish, nanti kalau dipublish sudah masuk dia di akun siswa kita. Kalau misalnya ini untuk tugas harian aja ya bolehlah kita publish ya. Nah, ini jangan kita publish. Apabila kita klik publish, bukan hanya sekolah kita saja yang bisa melihat soal ini, tetapi seluruh sekolahan bisa melihat soal yang kita buat selama dia menggunakan aplikasi Samarinda Smart Edu. Jadi
Apabila kita geser menjadi publish, maka seluruh sekolah yang menggunakan aplikasi Smart Edu akan melihat bank soal yang ada di tempat kita. Kita pun bisa melihat bank soal yang ada di sekolahan lain apabila dia menggeser menjadi publish ya. Kemudian setelah ini anggaplah sudah selesai pembahasan soalnya, misalnya ada bla bla bla, silahkan jangan lupa jawabannya, kunci jawabannya ya. Nah, kemudian simpan soal. Nih, beberapa data harus diisi. Nah, apabila ada tampilan seperti ini, maka misalnya ada sebenarnya dikasih strip saja ya. Strip saja boleh. Kita cek lagi ke atas. Kelas 1 SD materi soalnya misalnya kita jangan lupa materi soalnya bahasa Indonesia tadi ya. Oke, kategori soal umum, kemudian kita simpan. Oh iya, ada yang terlupa ini ya di atas. Ini tadi bahasa Indonesia materi soalnya misalnya ketik bahasa Indonesia. Simpan. Bawah. Oh, masih ada yang harus kita isi. Dia harus ada yang terisi. Kalau tidak terisi kita berikan ini aja apa, tanda garis saja ya, bisa. Ini simpan soal. Nah, maka soal berhasil ditambahkan. Jumlah soalnya ini kan cuma satu ya, kita buat ya jumlah soalnya. Ini baru satu nih, bahasa Indonesia. Kita bisa lihat soalnya ini kelas 1. Soal tidak dipublish karena memang sengaja kita tidak publish ya kan. Apabila kita publish, nanti bank soal ini akan bisa dilihat oleh seluruh sekolahan yang menggunakan aplikasi Smart Edu. Bagaimana seandainya kita ingin menambah lagi ya, kita menambah, jadi kan cuma soalnya satu aja ya, bisa kita edit, soal. Nah. Oke, kita bisa edit. Tadi kan kita memasukkan foto ya. Pertanyaannya, kenapa fotonya tidak muncul? Padahal kita tadi memasukkan foto. Ada triknya. Salah satu triknya seperti ini ya, saya contohkan dulu. Oke, di bagian soal ini insert atau edit image, masukkan lagi, ambil fotonya, dan kemudian klik OK, kemudian di resize, perkecil ya, kita bisa perkecil, di resize. Kita bisa kasih enter atau kita kasih spasi begini ya. Paham kan maksud saya? Dikasih enter, dia kan tadi standarnya begini ya. Kasih enter, baru kita klik di sini, ya. Bisa kita kasih spasi ya. Jadi digeser sedikit. Itu triknya. Ada di beberapa tipe komputer yang akan tidak muncul apabila fotonya kita simpan. Kita bisa taruh lagi ke atas. Nah, setelah itu jangan lupa disimpan. Nah, kita bisa simpan. Oke. Soal berhasil diperbaharui. Oke ya. Maka dia muncul kan, tadi nggak ada gambarnya ya. Ini berapa kali saya klik karena pengaruh
jaringan ya. Karena beberapa kali saya klik simak. Nah, maka dia muncul ya, muncul gambarnya. Tadi kan nggak muncul. Kita klik edit soal. Nah, soalnya akan muncul. Nah, fotonya kan akan muncul gambarnya. Itu saja tadi triknya, di enter atau dikasih spasi sedikit ya pada fotonya. Oke, maka jadilah satu bank soal kita. Pada saat kita klik bank soal, maka akan muncul di sini bahasa Indonesia bank soalnya untuk kelas 1. Jumlahnya dengan 1 soal. Bisa nanti setiap guru membuat bank soal sebanyak-banyaknya pun boleh. Apabila kita klik publish ya, kita edit tadi, lalu kita klik publish, maka siswa akan melihat soal kita yang kita buat ini. Seandainya katanya ini untuk ujian kan jangan dipublish dulu, nanti siswanya mengetahui soal kita, kecuali memang pada saat tanggalnya memang harus dipublish. Oke, saya kira cukup mudah, bisa dipelajari, bisa diputar berulang kali videonya. Bila tidak paham bisa langsung hubungi saya, kantor SD 3 itu saja bisa saya sampaikan hari ini. Di kesempatan kali ini nanti kita akan lanjutnya membahas, setelah soal akan membahas materi pelajaran ya. E-learning kita nanti membahas materi pelajaran dan ujian tryout, bagaimana caranya membuat soal ujian online, UTS dan UAS. Itu dasarnya harus dari bank soal ini ya. Sebenarnya datanya nanti ambil dari bank soal yang dibuat oleh guru-guru. Oke, itu saja untuk malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.